Salam hangat dari kami untuk pemirsa sekalian. Hari ini, kita akan membahas gerakan yang sedang mengguncang media sosial, yaitu All Eyes on Papua. Gerakan ini menyoroti isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Papua. Namun, perlu dipahami bahwa proyek perkebunan kelapa sawit juga memiliki manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Meskipun isu deforestasi penting, pemerintah telah menerapkan regulasi ketat untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan. Proyek ini juga mendorong pembangunan infrastruktur penting di Papua. Gerakan All Eyes on Papua yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Gerakan ini memang berhasil mengangkat isu-isu penting tentang lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Papua. Namun, dalam konteks yang lebih luas, kita perlu mempertimbangkan sudut pandang yang lebih menyeluruh terkait manfaat ekonomi dan pembangunan di wilayah ini. Kampanye All Eyes on Papua seringkali menyoroti dampak negatif dari proyek perkebunan kelapa sawit tanpa memberikan ruang bagi pembahasan mengenai manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi melalui proyek ini dapat memberikan peluang berarti bagi penduduk lokal untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pertama, mari kita akui bersama bahwa proyek perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan di Papua. Ini bukan sekadar teori, tetapi harapan nyata untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan melalui investasi yang masuk ke daerah ini. Kedua, walaupun isu deforestasi menjadi sorotan utama, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat untuk memastikan pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat wajib mematuhi standar lingkungan yang ketat, sehingga risiko terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Tak hanya itu, proyek ini juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur penting di Papua, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Namun demikian, kita juga tidak boleh melupakan pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat dan konservasi lingkungan. Adalah kewajiban kita untuk mencari keseimbangan yang tepat antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal. Kolaborasi dengan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya bisa menjadi kunci untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Sebagai kesimpulan, dalam menanggapi gerakan All Eyes on Papua, kita harus mempertimbangkan secara holistik bagaimana pembangunan ekonomi yang inklusif dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat, kita dapat mencapai keseimbangan yang menguntungkan semua pihak terlibat. Itulah pandangan kami dari Humanis Society. Saya harap kita semua dapat terus berdiskusi dan berkolaborasi untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Papua dan masyarakatnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian.